Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai BMC kelompok kami. Sebelum itu kami ingin mempresentasikan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Salsabila. Saya Inea Saya Felisa. Wada Jelita Andriani. Saya Tauzia Harari. Saya Rama Kepian. Saya Gabas Muhammad. Next slide. Berikut BMC kelompok kami mengenai jasa personal shopper. Yang pertama ada customer segment akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, customer segment target utama dalam bisnis kita. Yang pertama itu anak muda yang sibuk bekerja. Para pekerja muda dengan jadwal padat sering kesulitan meluangkan waktu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jadi, layanan ini menjadi solusi yang efisien, memungkinkan mereka fokus pada pekerjaan tanpa khawatir kekurangan persediaan di rumah. Yang kedua, ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu ke pasar. Mungkin ibu rumah tangga yang sibuk mengurus keluarga dan rumah sehingga tidak sempat pergi ke pasar. Yang ketiga, lansia dengan keterbatasan mobilitas. Yang keempat, pemilik usaha kuliner biasanya membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar dan berkualitas. Dengan layanan belanja ini, mereka dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mencari dan membeli bahan, sehingga bisa lebih fokus pada operasional bisnis mereka. Yang kelima, disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit berbelanja. Layanan belanja dapat menjadi solusi yang inklusif, memastikan mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan nyaman. Selanjutnya, channel atau sarana yang digunakan untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan. Kita menyediakan seperti yang pertama, platform pesan instan seperti WhatsApp Business. Yang kedua, media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang ketiga, aplikasi antar lokal. Yang keempat, kerjasama dengan komunitas perumahan. Dan adapun kita akan menyediakan brosur di apartemen dan perkantoran. Mungkin cukup. Baik, selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, layanan personal. Layanan personal menyediakan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, seperti sopir yang memahami preferensi pelanggan, rute favorit, atau kebutuhan khusus lainnya. Misalnya, sopir yang ramah dan komunikatif. Yang kedua, komunikasi aktif selama perjalanan. Menjalani komunikasi yang rutin dan responsif selama perjalanan, memastikan pelanggan merasa aman dan nyaman. Misalnya, sopir bisa memberi informasi tentang perjalanan atau kondisi lalu lintas. Yang ketiga, update foto real time. Yang ketiga, update foto real time. Meski mungkin tidak terlalu relevan untuk jasa sopir, konsep ini bisa diterapkan dalam bentuk pengiriman informasi visual mengenai kondisi kendaraan, misalnya foto kendaraan yang bersih, bahan bakar penuh, atau kondisi mobil sebelum penjemputan. Yang ketiga, program membership memberikan keuntungan eksklusif bagi pelanggan setia seperti tarif diskon, akses prioritas untuk pemesanan sopir, atau fasilitas tambahan seperti pilihan kendaraan premium. Yang kelima, sistem rating atau review. Pelanggan bisa memberikan penilaian atau ulasan tentang pengalaman mereka dengan sopir, yang bisa menjadi referensi untuk peningkatan kualitas layanan seperti membantu pelanggan lain dalam memilih sopir. Yang keenam, newsletter, tips, dan rekomendasi. Mengirim informasi yang berguna bagi pelanggan, seperti tips perjalanan, informasi mengenai destinasi wisata, atau rekomendasi tempat makanan yang bisa dikunjungi selama perjalanan. Yang ketujuh, grup komunikasi pelanggan. Membangun grup komunikasi pelanggan di platform seperti WhatsApp atau media sosial. Tempat pelanggan dapat berbagi pengalaman, memberikan masukan, atau sekedar saling berinteraksi tentang layanan sopir. Yang ke-8, fitur video call. Fitur ini
memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan sopir sebelum perjalanan dimulai, memastikan mereka merasa nyaman dan memiliki kesempatan atau berinteraksi langsung. Bisa juga digunakan untuk memastikan lokasi penjemputan yang tepat. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga pelanggan, yang dimana pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga mereka untuk melakukan tugas tertentu, seperti belanja bahan makanan, karena ada layanan yang melakukan eh, karena ada layanan aplikasi mereka bisa gunakan. Kedua, ada jaminan kualitas dan kesegaran bahan. Ini berarti bahan yang dibeli atau dipesan oleh pelanggan dijamin memiliki kualitas terbaik dan selalu dalam kondisi segar. Ketiga, ada kemampuan tawar-menawar yang baik. Ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan negosiasi yang efektif, baik dalam hal harga maupun syarat layanan untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Keempat, ada transparansi harga dan biaya layanan. Semua harga dan biaya terkait layanan dijelaskan secara jelas dan terbuka kepada pelanggan tanpa biaya tersembunyi. Kelima, ada kemudahan pemesanan via online. Pelanggan dapat dengan mudah memesan produk atau layanan melalui platform online seperti aplikasi atau Instagram atau website tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Keenam, ada layanan konsultasi pemilihan bahan makanan. Layanan yang membantu pelanggan memilih bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Terakhir, ada pengantar tepat waktu. Produk atau layanan yang dipesan oleh pelanggan akan diantarkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan tanpa penundaan. Ya, kemudian selanjutnya ada revenue stream. Itu yang pertama itu ada biaya layanan personal shopper, fee tetap atau persentase. Jadi ini tuh menyediakan opsi biaya layanan yang fleksibel, bisa berupa fee tetap per kunjungan atau persentase dari total belanjaan. Kemudian yang kedua itu biaya pengantaran. Kami menawarkan layanan pengantaran yang efisien dan terjamin, khususnya untuk area tertentu. Eh, Bisa juga menyediakan biaya pengantaran bervariasi berdasarkan jarak sehingga pelanggan tetap terlayani dengan tarif yang terjangkau. Kemudian ada membership premium. Kami juga menawarkan keanggotaan premium untuk pelanggan pelanggan tetap dengan manfaat eksklusif seperti prioritas layanan dan diskon khusus. Ini juga bisa menarik pelanggan dengan manfaat tambahan seperti pengiriman gratis atau akses lebih awal ke produk musiman. Kemudian jasa konsultasi menu dan belanja. Kami memberikan layanan konsultasi menu berdasarkan bahan segar yang tersedia di pasar sesuai selera atau kebutuhan diet pelanggan. Ini juga membantu pelanggan merencanakan belanja yang hemat dan sesuai kebutuhan keluarga, termasuk penyesuaian bahan lokal. Kemudian komisi dari pedagang langganan. Kami menghasilkan pendapatan tambahan dari komisi yang diberikan pedagang langganan atas setiap transaksi yang difasilitasi. Kami juga menjalin kerjasama dengan pedagang pasar untuk meningkatkan penjualan mereka dan mendukung pemasaran produk lokal. Kemudian paket berlangganan bulanan. Bisa juga menawarkan paket berlangganan bulanan untuk pelanggan yang ingin berbelanja rutin tanpa harus mengatur pesanan setiap kali mereka ingin pesan. Bisa juga menyediakan paket hemat dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan harian atau mingguan para pelanggan. Dan mungkin juga menjamin ketersediaan produk, terutama bahan-bahan pokok dengan pengiriman yang terjadwal sesuai permintaan pelanggan. Kemudian ada key resource. Yang pertama itu tim personal shopper terlatih. Eh, Memiliki tim personal shopper yang paham kualitas dan variasi produk di pasar tradisional merupakan salah satu hal yang penting. Kemudian juga memberikan pelatihan rutin kepada tim untuk memastikan layanan yang ramah, cepat, serta akurat. Kemudian yang kedua ada kendaraan pengantaran.
kami menyediakan kendaraan yang siap digunakan untuk pengantaran cepat dan terjadwal. Eh, Kita juga menjaga kondisi kendaraan agar selalu layak jalan dan siap mengantarkan belanjaan dengan aman. Yang ketiga ada smartphone dan aplikasi pendukung. Kita memanfaatkan smartphone dan aplikasi sebagai alat utama untuk menerima pesanan, mengatur logistik, serta memantau pengiriman. Kemudian kita juga menyediakan akses aplikasi yang memudahkan komunikasi antara personal shopper, pelanggan, dan tim logistik. Kemudian yang keempat ada database supplier atau pedagang terpercaya. Kita ingin mengembangkan dan mengelola database pedagang yang berkualitas dan terpercaya di pasar-pasar tradisional. Kemudian kita juga ingin memastikan produk yang dibeli dari pedagang yang terjamin kualitas dan keasliannya, serta menjalin hubungan baik dengan para pedagang untuk mendapatkan produk terbaik bagi pelanggan dan membangun reputasi sebagai layanan terpercaya. Yang kelima ada modal kerja untuk belanja. Kita ingin menyediakan modal yang cukup untuk memungkinkan belanja bahan secara cepat dan sesuai permintaan pelanggan. Kita juga memastikan pengelolaan keuangan yang baik agar modal selalu tersedia, bahkan dalam kondisi permintaan tinggi. Kemudian yang terakhir ada sistem manajemen pesanan. Kita ingin mengembangkan sistem manajemen pesanan yang efisien untuk melacak setiap pesanan, mulai dari permintaan bahkan hingga pengiriman. Kita juga ingin memastikan seluruh pesanan diproses secara terorganisir, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat pelayanan. Dan kita juga menggunakan teknologi untuk memudahkan pengelolaan dan monitoring pesanan agar pelanggan selalu mendapat pembaruan status pesanan. Untuk yang selanjutnya ada key partnership. Kami yang pertama membangun kerjasama dengan pedagang pasar tradisional. Dengan membangun kerjasama dengan pasar tradisional untuk memastikan produk yang berkualitas dan segar serta harga yang kompetitif untuk pelanggan. Yang kedua ada jasa transportasi atau kurir. Ini sangat penting untuk mengirimkan barang dengan cepat dan efisien kepada pelanggan dan memastikan pengiriman tepat waktu dan barang tetap segar. Yang ketiga ada asosiasi pedagang pasar. Asosiasi pedagang pasar dapat membantu personal shopper untuk mendapatkan izin khusus atau akses lebih mudah ke pasar serta mendukung promosi dan informasi tentang produk lokal. Yang keempat ada pengelola pasar. Pengelola pasar membantu dalam hal pengaturan lokasi, kebersihan, dan keamanan, serta mendukung kelancaran proses belanja dan kerjasama dengan pedagang di pasar. Yang kelima ada komunitas kuliner. Kerjasama dengan komunitas kuliner dapat membantu mempromosikan layanan personal shopper, terutama untuk untuk pelanggan yang mencari bahan-bahan spesifik atau produk unik dari pasar tradisional. Yang selanjutnya ada bank atau e-wallet untuk pembayaran. Dan yang terakhir ada supplier kantong atau packaging ramah lingkungan yang dimana kita tidak memakai plastik. Ada key activity, belanja dan seleksi produk. 2. Negosiasi harga dengan pelanggan. Ketiga, pengantaran pesanan. Keempat, quality control produk. Kelima, manajemen pesanan. Keenam, pelatihan tim shopper. Ketujuh, maintenance hubungan dengan pelanggan. 8. Digital marketing. Cost, gaji tim personal. 1. Gaji tim personal shopper. Kedua, biaya transportasi dan bensin. Ketiga, biaya marketing dan promosi. Keempat, asuransi produk. Kelima, peralatan pendukung seperti cooler box dan juga timbangan. Keenam, biaya operasional, pulsa, internet, dan lain-lain. Ketujuh, biaya packaging. Ke-8, maintenance kendaraan. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai jasa personal shopper dan juga BMCN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.